Ini Santa. Oh, mobil kita berubah jadi mobil Santa, teman-teman. Dan ada suara musiknya. Unik sekali, bro. Yes, ini dia salah satu mobil Tesla yang harganya paling affordable, teman-teman. Dan kalau teman-teman tabung sedikit lagi pengen kepikiran beli Hyundai Ioniq 5, tapi indennya sampai dengan 1,5 tahun, dan 1,5 tahun itu mungkin bisa dipakai untuk nabung lagi, teman-teman bisa bawa pulang mobil ini. Bisa dibilang ini merupakan salah satu pionir mobil listrik yang diproduksi secara massal, Tesla. Brand asal Amerika yang kita tahu semua bahwa pendiri dari mobil ini juga sekarang menjadi orang terkaya di dunia, yaitu Mr. Elon Musk. Dan terima kasih juga untuk Elon Musk karena memang menghadirkan mobil yang super canggih, mind blowing, dan juga mobil ini tuh wow. Saya sendiri sangat takjub dengan teknologi yang dihadirkan dan teknologi yang ditawarkan untuk sebuah Tesla Model 3 ini. Nah, untuk Model 3 ini sendiri ada beberapa varian, yaitu varian standar plus, ada varian long range, dan juga ada varian performance. Dan unit yang kita review kali ini adalah yang paling laku dan paling laris juga dibeli, yaitu standar range, teman-teman. Yang mana untuk mobil ini klaimnya dari baterai 100% bisa melaju hingga 4 km jauhnya. Yap, lumayan lah untuk mobilisasi dalam kota, rasanya 3 hari baru ngecharge, it's okay banget. Nah, kita sekarang bahas tampilannya ya. Depan ini ada kap ya, yang mana ini bukan lagi sebagai kap mesin. Nah, ini. Jadi ini adalah frunk alias front trunk yang memiliki volume di sekitar 45 liter. Cukup sebenarnya untuk membawa beberapa ransel atau koper kabin teman-teman semua diletakkan di bagian depan. Tapi Tesla memberikan ini toolkit ya. Apa nih ya? Iya, ini P3K ya. P3K bawaan Tesla warna merah seperti ini. Minimalis pastinya, sama seperti bodi keseluruhan. Bentar. Nah, kayak gitu. Dia lampunya seperti ini, cantik sekali. Nggak ada fog lamp, teman-teman ya. Di bagian kiri kanannya ada lubang yang mengalirkan udaranya ke samping. Nah, sekarang kita ceritain bagian samping. Samping kesan minimalis itu juga tersalurkan ya, karena tidak ada beberapa tarikan garis yang ekstrim, tapi bentuknya ini sudah mencirikan sebagai sebuah sedan sport. Di bagian atas ini nih ya, ini kacanya itu tandai sampai dengan bagian hampir pilar C-nya, teman-teman. Jadi terasa bahwa ini bukan bentuk mobil yang biasa atau yang mainstream. Nah, yang unik adalah di bagian samping ini handle-nya rata, teman-teman. Dan mungkin teman-teman sudah tahu semuanya bahwa untuk membuka mobil ini, kalau posisi mobil dalam keadaan terkunci, nggak bisa ya. Nah, nggak bisa. Bagaimana cara membuka mobil ini? Itu lagi Elon Musk memikirkan salah satu hal yang di luar kepala, di luar nalar. Tesla memberikan sebuah kunci. Ini kuncinya, sebuah kartu maksudnya. Kartu yang berfungsi sebagai kunci. Ini kita kasih case ya, karena memang takut lecet. Bertuliskan Tesla. Yang untuk membuka pintunya, sayangnya ya, di bagian kiri sini, kalau seandainya pengen ngambil barang aja, nggak bisa, teman-teman. Jadi nanti kunci ini ditempelkan di bagian pilar B mobil ini. Tapi sayangnya hanya bisa terdeteksi di pintu driver aja. Sebentar, saya ke sana, saya buka mobil. Nah, terbuka ya. Jadi agak repot dan agak sulit kalau ada yang tertinggal di mobil, nggak pengen buka pintu bagian driver, harus sana dulu baru akhirnya bisa dibuka mobilnya. Kalau kayak gini tinggal pencet aja ini handle-nya. Nah, dia akan terbuka. Dan ketika terbuka, kita langsung disuguhkan juga oleh pintu yang tidak lagi menggunakan tangkai, alias ini adalah kaca jendela yang sudah frameless. Nice, mencirikan sebagai mobil mewah. Ganteng banget. Oh, di bagian samping sini juga Tesla memberikan banyak sekali kamera. Di bagian depan nih, di fender ini nggak cuma logo Tesla ya, tapi ada kamera di bagian fender. Di sini
ada kamera, di belakang ada kamera, dan di depan ada kamera. Yang berarti mobil ini sudah memiliki teknologi kamera 360 yang bisa memproyeksikan semuanya. Dan tidak hanya itu teman-teman, karena kamera depan dan kamera belakangnya itu bisa mempunyai namanya itu measurement, jadi pengukur kedalaman atau pengukur kedekatan. Seperti layaknya teman-teman melihat kamera di iPhone gitu ya. Jadi sudah berapa senti atau berapa meter lagi mobil ini akan menabrak ke depan ataupun bagian belakang. Canggih dan sangat presisi. Itu yang saya suka dari sebuah Tesla. Dan menurut beberapa media juga, kamera ini kalau seandainya ada yang ingin mencoba mencuri mobil ini, tiba-tiba bisa merekam sendiri. Jadi bisa menampilkan wajahku ketika ingin membobol sebuah mobil Tesla. Lalu untuk bagian roda teman-teman, untuk yang standar Range Plus ini, Tesla memberikan velg ukuran 19 inci, lebih besar 1 inci jika dibandingkan dengan varian standar biasa, yang mana di baut ban ukuran lebarnya cukup lebar ya, di angka 245 aspek rasio 55. Dan yang unik ya, untuk remnya di bagian belakang itu cakramnya lebih besar, karena memang mobil ini yang Indonesia hanya menggunakan penggerak roda belakang. Two-wheel drive di bagian belakang yang menyalurkan langsung dari motor listriknya teman-teman. Dan wow, tenaganya ini sangat jempolan sekali. 0 sampai 100 untuk sebuah Tesla standar Range Plus mampu tercatat di angka 5,4 detik saja. Dan rasanya tidak seperti 5,4 detik teman-teman, karena memang ketika mobil ini berakselerasi itu langsung instan tenaganya disalurkan ke semua roda. Jadi dem, seperti didorong jin. Nanti kita coba bagaimana sensasi berkendara dari Tesla Model 3 ini. Kayak gitu bagian sampingnya secara keseluruhan. Yap, nutup pintunya tuh rasanya seperti menutup pintu Mercedes-Benz. Grek. Ya, ada feel-feel seperti itu. Nanti teman-teman dengar sendiri aja ketika beli mobil ini ya. Dan ini dia kabin belakang Tesla Model 3. Yup, jadi satu yang langsung mencuri perhatian adalah penggunaan material jok dan warnanya teman-teman. Ini mencolok mata. Karena memang warna dari joknya ini bukan lagi warna beige atau warna putih tulang gitu ya, tapi ini benar-benar pure putih, warna putih yang benar-benar putih. Rasanya sayang sekali kalau seandainya teman-teman duduk dengan celana yang kotor, mungkin ini bisa melukai alias mengotori jok yang ada di dalam Tesla teman-teman semua. Tapi it's okay banget karena bisa dibersihkan pastinya, karena ini menggunakan jok dengan material kulit sintetis yang vegan friendly teman-teman. Jadi bukan lagi menggunakan kulit yang mengambil dari hewan. Jadi sudah aman bro. Untuk teman-teman yang vegan mungkin ini sudah sangat baik. Dan selain itu, yang langsung terasa ketika duduk di kursi ini, kursinya ini empuk banget. Seperti gel ya teman-teman ya. Jadi busanya itu diberikan Tesla, busa terbaik mungkin ya. Ini enak sekali loh, duduk di kursi ini enak. Empuk gitu ya, sampai di bagian punggung dan ya headrestnya pun terasa empuknya. Tapi sayangnya untuk mobil ini dia itu joknya itu terlalu rendah teman-teman. Untuk saya yang memiliki tinggi 185 cm ya, bisa teman-teman lihat sendiri, ini agak ngangkat kakinya teman-teman. Tapi untuk urusan kelegaan ruang kabin, lihat jauh ya di depan ya. Ini udah saya set dengan tinggi postur saya. Dan untuk ruang kepala, nah ini yang unik teman-teman. Karena mobil ini atapnya itu full dari kaca ya. Atapnya itu full dari kaca yang juga tinted glass. Jadi ini kacanya bukan lagi dikasih kaca film, tapi memang kacanya sudah berwarna hijau seperti ini. Yang fungsinya adalah menyerap energi UV. Alias mobil ini lebih bisa menyerap energi UV dari matahari di luar sana. Sehingga aman di dalam kabin. Teman-teman nggak bakal terkena kanker kulit mungkin. Nah di bagian belakang sini, tengahnya juga ada armrest yang cukup besar nih. Tapi biasa aja ya, nggak terlalu premium. Di sini juga ada 2 buah cup holdernya, kayak gitu. Dan armrestnya juga sangat empuk teman-teman. Proper untuk 3 orang penumpang, walaupun di tengahnya ini agak tinggi ya. Tapi seat beltnya ada 3 titik. Tapi sayangnya untuk headrest hanya tersedia di kiri kanan saja, alias cuma ada 2 aja. Di bagian depan ada AC yang mengikuti suhu di bagian depan. Lalu di bawahnya ada USB Type A 2 buah untuk mengecas gadget teman-teman semua. Minimalis lagi-lagi yang ditawarkan di kabin belakang Tesla ini. Pun
Di depannya juga rasanya sangat-sangat minimalis. Kita langsung intip bagian depan Tesla Model 3. Let's go. Masuk ke Tesla, teman-teman. Wow. Wow. Minimalis abis. Dan ketika masuk langsung ya, mobil itu tuh dingin AC-nya, nyala gitu, tapi belum bisa dioperasikan karena teman-teman harus meletakkan kartunya dulu. Ini kartu ini harus diletakkan di sini, teman-teman. Coba kita tes ya. Oh, tanpa harus diletakkan pun mobil langsung nyala ya. Langsung ada beberapa indikator yang berarti mobil sudah siap digunakan. Injek rem dulu, teman-teman. Letakkan aja di sini ya. Sip. Kita atur dulu posisi duduknya. Oke. Kita majuin joknya. Nah, pengaturan kursinya untungnya masih normal seperti mobil-mobil biasa, yaitu pada bagian kiri kanan joknya. Overall sangat minimalis sekali. Dashboardnya itu benar-benar clean. Hanya ada satu buah layar besar, ini berukuran 14 atau 15 inci kemungkinan ya, yang berfungsi juga sebagai otak alias pengoperasian semuanya mengenai kendaraan ini, mengenai Tesla Model 3 gitu. Tombol hanya ada di bagian setir 2 buah nih. Lalu di sini untuk tuas power steering di bagian kanan seperti Mercedes-Benz ada R and D, dan ada tombol P dipencet. Sebelah kiri untuk wiper dan juga lampu sen. Nah, power window-nya ada untungnya di sini, normal-normal aja power window-nya. Dan untuk bukaan pintunya teman-teman ada tombol di bagian handle pintunya di bagian kanan. Jadi dipencet baru dia terbuka. Jadi nggak ada tuas mekanikal lagi. Nice banget, minimalis. Suatu dobrakan yang lagi-lagi saya bilang Elon Musk itu benar-benar visioner. Oke, sekarang kita bahas satu persatu fiturnya. Jujur mau bahas dari mana dulu bingung, teman-teman, karena memang minimalis sekali, yang semua fungsinya ada di bagian tengahnya. Yang pertama, kita seperti biasa nge-review mobil ya, kita mau ngatur setirnya. Mobil ini ngatur setirnya pun teman-teman harus mengecet ini vehicle di bagian tengah. Lalu di sini ada beberapa pilihan, yaitu pilihan kontrol. Teman-teman di sini bisa mengatur lampu, untuk menutup spion, membuka child lock, terus mengunci jendela, membuka glove box pun ada di bagian tengah sini, teman-teman. Wipernya pun bisa diatur mau seberapa cepat di sini. Mengatur kaca spion tidak kurang terlihat lebih luasa. Bagian belakang bisa di sini, dan ini steering. Nah, steering ini dia. Jadi bisa diatur naik turunnya, dan teleskopiknya pun bisa teman-teman atur lewat trackpad yang ada di bagian sini. Tapi harus masuk dulu ke fungsi steering di sini. Kita save. Sip. Kita exit saja. Dan di bagian kontrol ini juga teman-teman bisa meredupkan cahayanya, atau mau pakai fitur auto aja. Dia akan langsung melihat cahaya yang ada di bagian luar. Kita ke bawah. Di sini ada pengaturan pedal dan steering ya. Pedalnya ini bisa diatur, lucu sekali, teman-teman. Accelerationnya mau chill, mau standar. Karena memang mobil ini sangat-sangat instan tadi. 0 sampai 100 hanya di 5 detikan saja, yang membuat akselerasinya itu bikin mual, teman-teman. Bawah steering mode-nya ada mau convert, standar atau sport. Pasti ini kalau convert makin enteng, standar. Kalau sport pasti makin berat. Stopping mode-nya juga ini karena dia adalah mobil elektrik. Jadi dia stopping mode-nya itu bisa diatur ya, antara grip, roll, dan hold. Dan juga di bagian bawah ini fungsi untuk menambahkan baterai, teman-teman semua, yaitu fungsi regenerative braking. Dia ada low dan ada standar. Nah, di bagian bawah nih ada beberapa option, ada sleep start, used to have free vehicle stuck in snow, sand, or mud gitu. Jadi kalau misalnya mobil ini terjebak di dalam pasir, salju, atau lumpur, gunakan fitur ini. Dan juga ada fitur trailer mode yang berarti bisa menarik bawaan atau trailer di bagian belakang. Nggak ada di Indonesia. Charging. Nah, mobil ini sekarang posisinya baterainya masih terisi di 78%, teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa diatur nih untuk teman-teman ngecasnya. Kalau misalnya di rumah gitu dengan tenaga listrik rumah, bisa atur aja ke 5 ampere
Lalu untuk baterainya dia maksimal di 16 ampere teman-teman. Yang mana kalau ngecas pakai daya paling tinggi ini memerlukan waktu di sekitar 12 jam ya. Kalau masuk ke dalam colokan yang disediakan oleh charging station yang fast charging gitu. Tapi kalau di rumah tuh ya, mobil ini karena memiliki baterai di 45 kWh yang berarti cukup besar ya. Dia mungkin bisa di angka 1,5 hari atau sampai dengan 2 hari kalau di set di mode paling rendah, yaitu di 5 ampere gitu. Jadi iya harus begitu jadi memang kalau memiliki mobil listrik harus wajib mempunyai charger station di rumah gitu yang fast charging, jadi gampang ngecasnya. Lalu ke bawah teman-teman ya, ada fitur autopilot. Nah, autopilot ini di luar negeri sana bisa berfungsi. Jadi dia nggak cuman memadukan ada adaptive cruise control dan lane keep assist, tapi juga memang mobil ini langsung bisa membaca traffic sendiri dan bisa langsung kita set tujuan gitu. Tapi sayangnya di Indonesia ini fitur itu di lock alias tidak bisa diaktifkan. Di sini ada full self driving visualization preview tapi nggak bisa dibuka teman-teman. Hanya berfungsi di luar negeri sana, entah di negara asalnya mungkin di Amerika. Di sini ada pengaturan speed limit. Di bawahnya juga ada beberapa ya. Ini speed limit semua. Di sini ada forward collision warning, lane departure avoidance gitu ya. Ini bisa melihat beberapa obstacle melalui radar di bagian depannya. Ini semua kita aktifin aja. Lalu di sini ada fitur lock keycard gitu. Di sini ada 2 fitur keycard ya. Di sini bisa diaktifkan mau dihapus apa enggak. Ada child lock, window lock. Di sini juga ada car left open notification, jadi bisa terlihat nih pintu sebelah kiri terbuka. Lalu di sini ada pengaturan light, ini lampu untuk depan, ini lampu untuk kabin ya. Kita lihat display ini juga bisa dilihat ini tampilannya mau yang mode terang seperti ini, warna merah, warna putih maksudnya. Ini mode terang ya teman-teman ya. Ada dark, ada auto gitu. Nah, kita set di mode terang aja nih karena terlihat jelas ya. Gitu. Ini semua bahasa-bahasa bisa diatur, pengaturan waktu, energi, persentase atau distance gitu ya. Kalau distance tinggal 263 km lagi dengan baterai tersisa. Kilometernya mau miles, mau kilometer, temperaturnya mau Celsius atau Fahrenheit, pressure-nya mau bar atau PSI. Ini dia rincian trip alias rincian dari mobil ini. Dari terakhir kali charge baru berjalan di angka 16 km dengan keluar energi di 4 kWh. Gitu. Trip A-nya sudah berjalan berapa, trip B-nya berjalan berapa. Dan odometer mobil ini juga cukup sulit ya dilihat ya teman-teman. Tapi ada di sini nih kalau nyari odometer Tesla, dipencet trip lalu ke sini. Odometer mobil ini tercatat di angka 26.414 km gitu. 20 ribuan. Navigation, ini pengaturan untuk volume, safety, service. Nah, servisnya ini bisa dilihat ya. Jadi nanti Teslanya akan menservis sendiri mobil ini dan di luar negeri sana teman-teman ya. Dari beberapa sumber yang saya baca juga, jadi mobil ini ketika rusak, sayangnya kita memang harus mendaftarkan kartu kredit ketika membeli Tesla. Dan ketika mobil ini terdeteksi ada suatu komponen rusak, mobil ini akan mengorder sendiri parts yang rusak tersebut dan tiba-tiba sudah langsung datang ke rumah teman-teman untuk partsnya, lalu tinggal dibawa ke bengkel Tesla atau ke bengkel resmi Tesla untuk dipasang gitu. Jadi ya sangat-sangat cerdas. Mobil ini bukan sekedar mobil biasa, melainkan ini sebuah smart car. Cantik sekali teknologi yang diberikan di Tesla ini. Nah, ini dia software, dia Tesla Model 3 Standard Plus ya teman-teman ya. Softwarenya bisa diupdate. Lalu ini ada fitur upgrade. Nah, oke, jadi itu pengaturan untuk mobilnya aja, untuk vehicle-nya di bagian sini teman-teman. Nah, selain itu, mobil ini juga memberikan beberapa entertainment yang nggak biasa, nggak seperti mobil-mobil kebanyakan. Yang mana mobil ini memberikan banyak sekali fitur yang memanjakan untuk driver dan juga penumpang, jadi nggak bosen. Kita mulai aja teman-teman. Nah, ini adalah fitur entertainment. Di sini terbagi 3, ada theater, arcade, dan toy box teman-teman. Di sini kita lihat teater bisa memutar Netflix, Disney Plus, YouTube, Twitch, dan Tesla tutorial. Arcade, nah ini dia nih yang disukai mungkin anak teman-teman semua, atau kalau misalnya lagi macet-macetan
penumpang itu bosen bisa main game, ada Sonic teman-teman, Sudoku, Skyforce, Solitaire, Cat Quest gitu. Dan game ini juga bisa ditambah gitu ya. Entah ini bisa main Mobile Legend atau PUBG Mobile, saya nggak tahu nih. Lalu di sini juga ada Toy Box gitu. Kalau tadi kan gamenya game-game yang cukup kompetitif ya. Ini Toy Box ini untuk kerjain orang, teman-teman. Di sini ada satu fitur yang membuat mobil ini mengeluarkan suara seperti layaknya suara kentut. Bentar kita. Oke, sorry. Nah, jadi mobil ini akan mengeluarkan suara layaknya sebuah kentut gitu ya, fart gitu. Dan kentutnya juga bisa diatur. Oke, mau kentut seperti apa, mobil ini bisa ya. Wow. Jadi buat ngerjain rekan mungkin yang ada di samping itu sangat bisa sekali melalui fitur ini. Nggak cuman fitur kentut teman-teman ya, karena di sini juga teman-teman ada fitur colorize gitu ya. Ini untuk apa? Saya juga tidak tahu, guys. Lalu di sini ada like so. Jadi kalau misalnya mobil ini parkir di keadaan gelap, ini akan memantulkan lampu yang mungkin bisa berdansa lampunya. Ini tadi kentut dan juga ini. Wow, ini ada piano teman-teman, sepertinya. Namanya tracks ya. Ya karena sini banyak dipencet jadinya agak kotor ya. Oke. Wow. Mau main piano bisa, mau main drum bisa, main gitar bisa. Ya, banyak sekali. Entah ini mungkin anak-anak yang sedang les musik suka sekali fitur ini. Fitur api unggun. Kita lihat. Wow, ada suara, tapi layarnya masih gelap dan ini dia. Wow. Jadi ini musik tiba-tiba hidup sendiri, teman-teman. Musik hidup sendiri dan ada suara api unggunnya juga. Ini kita turunkan musiknya ya. Suara apinya nggak hangat tapi sketchpad ini untuk ngegambar teman-teman ya. Ada menggambar juga. Lalu ini petanya, kita bisa lihat peta Mars mungkin. Wow, tuh. Jadi mobil kita ada di Mars. Memang Elon Musk sedang melancarkan proyek Mission X teman-teman ya. Ini Santa. Oh, mobil kita berubah jadi mobil Santa teman-teman. Dan ada suara musiknya. Unik sekali bro. Oke, kita matiin berisik ya. Lalu di sini ada Rainbow Road. Oh, jadi ini jalannya akan berubah menjadi warna pelangi ketika kita melewati jalan tersebut. Nice, banyak banget bro. Bentar, kita ke kanan lagi. Ada apa lagi yang ditawarkan? Tadi sudah ya. Oh, ini fitur-fitur yang mungkin diperlukan untuk mobil ini. Dashcam tadi ya. Kamera 360-nya bisa berfungsi sebagai dashcam. Energi flow nih. Bisa terlihat rincian energi terpakai untuk apa? Driving, climate, baterai, elevation. Lalu ada juga message ini. Bisa disambungkan via Bluetooth. Theater tadi. Lalu juga ada Spotify, Bluetooth, radio, karaoke. Nah, karaoke juga bisa di sini. Ada fiturnya, sayangnya nggak terkoneksi WiFi ya. Tune in dan tidal. Gitu. Ini fungsi Tesla yang memberikan suara audio terbaik untuk mobilnya. Tidal namanya ya. Sip, seperti itu. Ini kamera 360-nya juga sangat canggih. Di situ ada videografer kita ya, kelihatan. Ini canggih sekali, benar-benar jernih tampilan kameranya. Ini shortcut untuk telepon dan untuk pengaturan AC. Bisa dilihat teman-teman, pengaturan AC-nya ini sangat unik ya. Ini mengatur blowernya dari sini. Dan kalau misalnya teman-teman rasa AC ini menyorot muka gitu ya, ini bisa diatur bro. Mau ke arah mana tampilannya? Mau ke arah mana arah semburannya maksudnya? Nah,
Wow, canggih. Kita kurangkan saja blowernya, dan juga di sini ada fitur dock. Jadi kalau ada pet alias ada anjing di dalam, ini akan set blower paling maksimal, dan juga ada cam. Ini mungkin akan ngeset temperatur paling optimal jika kalian mau camping dengan mobil ini. Oke, seperti itu rasanya fungsi keseluruhan dari head unit alias otak dari sebuah Tesla Model 3, yang mana mobil ini sangat canggih dan kondisinya juga sangat ciamik. Oke, sekarang waktunya kita jalan sedikit, dan saya mau kasih tahu harga alias uang yang harus teman-teman siapkan sebelum membawa pulang Tesla Model 3 yang kita jual ini. Let's go. Nah nih teman-teman, tadi sebenarnya udah nyala ya, tapi ditaruh di tengah sini. Sekarang kita mau jalankan, injek rem. Nah, mobil langsung instrumennya nyala semua ya. Ngecek keseluruhan mobil langsung aja tanpa basa-basi. Pas nyalakan di kanan, kita jalan. Oke, jadi memang harus digas dulu, tidak seperti mobil matic kebanyakan yang biasanya langsung jalan. Dan bisa dilihat di sini ada visual cone, di depan ada truk ya lagi parkir, bisa terlihat juga, dan di luar sana juga di depannya itu ada orang jalan. Jadi memang Tesla radar ini fungsinya benar-benar oke sekali, bisa membaca secara real time, dan gambarnya itu nggak statis teman-teman. Gambarnya itu bisa gerak-gerak, entah itu menjauh atau mendekat, mobil, kendaraan, atau orang gitu ya, itu bisa semua terlihat di Tesla radar sini. Canggih banget. Nah, kita coba ceritain sedikit impresinya. Impresi Tesla Model 3, suspensi. Ini kelasnya itu bertarung dengan BMW seri 3, lalu Mercedes-Benz C-Class teman-teman ya, walaupun dimensinya agak sedikit kecil, dan rasa bantingannya pun masih mirip-mirip. Tidak terlalu empuk, ini keras jujur, tapi nggak terlalu keras juga. Jadi sudah cukup lah suspensi yang diberikan di Tesla Model 3 ini. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa mobil ini saya setel setirnya di posisi comfort, yang mana itu juga merupakan setir yang paling enteng. Walaupun paling enteng, tapi rasanya ini setirnya ya agak berat ya masih, dan enak. Ini setirnya sangat bisa membaca kontur jalan, jadi bisa berkomunikasi gitu setirnya. Sip, waktunya sekarang kita coba akselerasi dari mobil ini. Sebentar, di depan sini rame tapi teman-teman. Di belakang ada videografer kita, dia akan mental pasti nih kalau kita gaspol mobil ini. Oke, tuh, jadi kondisi ini semuanya kelihatan ya, berbaris. Ada orang juga di samping konnya, ada kelihatan. Dan kita gaspol aja guys mobilnya ya. 3, 2, 1, go. Ya, jadi memang di areal Mangga 2 ini banyak orang juga, jadi nggak bisa mengeluarkan potensi terbaik dari Tesla. 450 Nm instan, nggak pakai RPM teman-teman, langsung bisa melaju mobil ini. Ya, karena mobil listrik juga tadi orang tuh nggak ngelihat kalau kita di samping. Oke. Sip. Halus, tanpa ada suara apapun, nyaman. Dan surprisingly, untuk kekedapan kabin juga jempolan sekali, karena ini seperti layaknya mobil-mobil premium ya teman-teman. Jadi untuk suara ban, suara samping kiri kanan itu tidak terdengar. Makanya suara saya bisa terekam jelas di GoPro ini tanpa bantuan mic apapun. Kita gaspol lagi. Videografer kita di belakang bental-bentalan dia. Ya, jadi seperti yang udah saya bilang tadi, bahwa 0 sampai 100 di hanya 5,4 detik saja untuk yang standar range plus ini, tapi rasanya tidak seperti 5,4 detik. Kita gaspol sekarang agak panjang. Wow. Jadi itu dia keuntungan teman-teman memiliki mobil listrik. Tenaganya instan dan ada terus. Sayangnya untuk Tesla Model 3 ini di Indonesia dibatasi kecepatan maksimalnya di angka 200 km per jam. Di luar sana dibatasi juga di angka 220 kalau nggak salah teman-teman.
Ya, jadi untuk alasan keselamatan. Oke, ini adalah mobil yang memang tidak ada PR-nya ya, alias salah satu mobil radikal, inovatif, canggih, dan pastinya ini adalah mobil yang hemat energi, tidak lagi memakai bahan bakar fosil, teman-teman. Dan sampai di akhir video, teman-teman, saatnya saya memberikan harga alias uang yang harus teman-teman siapkan membawa pulang sebuah Tesla Model 3 tahun 2020 dengan odometer yang baru tercatat di angka 20 ribuan kilometer aja. Mobil ini pastinya sangat baik kondisinya, eksterior, interior, dan odometernya memang sangat kecil. Mobil ini juga masih digaransi Tesla baterai sampai dengan 5 tahun ya. Tapi rasanya untuk mengorder baterai itu lama sekali. Harganya sekarang murah sekali teman-teman, beda tipis seperti Hyundai Ioniq 5, yang mana mobil itu kalau teman-teman mau beli sekarang inden sampai dengan 1 tahun 6 bulan. Tapi di 1 tahun 6 bulan itu bisa nabung lagi mungkin membeli mobil ini aja, karena kita jual mobil ini di angka 1.025 juta rupiah OTR kreditnya. Yang cashnya bisa langsung hubungi marketing kita yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekian impresi alias review singkat dari Tesla Model 3 tahun 2020 standar range plus yang bisa teman-teman bawa pulang di belanja mobil saat ini juga. Kalau teman-teman tertarik, boleh langsung kontak marketing kita yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau pengen lihat stok-stok terupdate kita, bisa dibuka di www.belanjamobil.co.id atau di follow juga Instagram kita di @belanja.mobil. Di situ setiap hari kita update selalu mobil-mobil yang dijual di showroom kami. Seperti biasa, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Dan saya Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum. Jangan jalan dulu naik Tesla Model 3. Bye.